Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin, biasanya dipanggil Apit. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, yang pastinya dari kampus IA Itabah tercinta. Alamat saya Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang PowerPoint saya, yang mana merupakan tugas atau laporan akhir PPL yang diadakan oleh kampus saya, yaitu IA Itabah. Nah, saya di sini mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana saya menjelaskan tentang bab 4, yaitu Al-Quran Mukjizat Nabiku. Di sini ada capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis secara konseptual dan prosedural tentang jati diri Al-Quran, meliputi Al-Quran dan Wahyu, kemukjizatan Al-Quran, ijaz Al-Quran, kedudukan dan fungsi Al-Quran, isi pokok ajaran Al-Quran, tafsir ilmu, tafsir, takwil dan terjemah, tafsir dan masa Rasulullah, sahabat tabi'in, dan periode kodifikasi tadwin. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ada ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran, munasabah ayat dalam Al-Quran, ilmu qiraat dalam membaca Al-Quran. Terus ada asbab an-nuzul, agar dapat memahami Al-Quran secara komprehensif sehingga dapat bersikap kritis, toleran, moderat, dan bertanggung jawab. Itu capaian pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran? Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Dan yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ada 5. Tadi sudah disebutkan 3. Di sini masih ada 2. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan kemukjizatan Rasul selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menelaah kemukjizatan Al-Quran. Di sini ada media pembelajaran yang saya gunakan saat menjalankan pengajaran. Yang pertama, saya menggunakan LCD dan proyektor. Terus PowerPoint interaktif. Selanjutnya, saya membutuhkan laptop atau komputer. Terus alat pengeras suara untuk laptop tadi. Dan yang terakhir, saya membutuhkan jaringan internet. Nah, di sini sudah masuk pada babnya, bab 4, yaitu Al-Quran Mukjizat Nabiku. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari bab ini, yang mana bab ini Al-Quran Mukjizat Nabiku. Apa saja subbab yang ada di dalam bab ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada pengertian mukjizat. Apa
yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat ialah secara etimologi, kata mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun, dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Itu pengertian mukjizat. Yang kedua ada syarat-syarat mukjizat. Antara lain, satu, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam sunnatullah. Nah, tiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku kebawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi berdepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum. Kelima, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandinginya. Nah, nomor tiga, ada macam-macam mukjizat. Mukjizat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mukjizat hissi atau mukjizat kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, yang mana itu bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan oleh manusia biasa. Nah, selanjutnya ada mukjizat maknawi. Nah, mukjizat maknawi itu tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran, intelektual atau mata batin. Itu untuk mukjizat maknawi. Mukjizat hissi itu sementara, sedangkan maknawi itu sifatnya abadi. Dan yang selanjutnya nomor 4 ada pengertian ijaz Al-Quran. Nah, apa itu ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nomor 5 ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik dan indah, pada sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirunya. Nah, keistimewaan uslub Al-Quran antara lain. Yang pertama, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafadznya dan susunan kalimatnya. Keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia sesuai dengan akal dan perasaan. Keindahan kalimat Al-Quran mencangkup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global, kalimat-kalimat yang luas dapat dimengerti dengan secara langsung. Itu untuk keistimewaan uslub. Dan selanjutnya ada isi kandungan. Nah, isi kandungan, apa itu isi kandungan? Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran antara lain. Yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Nah, itu untuk isi kandungannya. Al-Quran itu mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib dari zaman-zaman sebelum adanya Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang terdahulu. Nah, di sini ada mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Nah, apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Apa saja mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya atau para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh bisa membuat kapal besar untuk menyelamatkan kaumnya. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa
tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang keempat, mukjizat Nabi Dawud bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman bisa mendengar, memahami bahasa binatang. Dan yang terakhir, Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah. Oke, sekian sedikit presentasi dari PowerPoint yang saya buat. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.